Halo, para animator. Selamat datang di episode lain dari Model Mind Animation. Hari ini, kita akan membahas tentang blob brush dan alat penghapus, dan juga kita akan membahas pertanyaan umum ini. Apakah mereka memiliki bug? Jawaban singkatnya adalah ya dan tidak, yang berarti mereka tidak memiliki bug seperti yang Anda pikirkan, tetapi Anda harus menghindari beberapa bug nyata juga. Jadi, mari kita lihat cara bekerja dengan mereka, dan bagaimana menghadapi bug yang sebenarnya. Oke, saya akan mulai dengan blob brush. Mari kita pilih itu. Seperti alat bebas, jika saya menekan Alt dan menggerakkan mouse saya ke kanan atau kiri, saya dapat mengubah ukuran kuas saya. Anda juga dapat mengubahnya dengan menarik angka ini, seperti ini, atau mengklik angka tersebut, dan memasukkan nilai. Jika opsi ini dicentang dan Anda menggunakan pen tablet dengan tekanan lebih, Anda dapat memiliki radius kuas lebih besar. Tapi karena saya menggunakan mouse saat ini, cek ini tidak memiliki efek pada radius kuas saya. Dengan blob brush, Anda bisa menggambar fill dan stroke secara bersamaan. Saya akan menekan Ctrl Z. Jika Anda tidak ingin bentuk Anda memiliki garis, Anda dapat menghapus centang ini, dan jika saya menggambar, bentuk ini hanya akan memiliki isian. Mari tekan Ctrl Z sekali lagi. Dan sekarang, dengan menahan Alt dan menggeser ke kiri, saya dapat mengurangi radius kuas, dan juga saya akan memeriksa opsi ini. Untuk menjelaskan pengurangan titik, pertama, biarkan saya mengetik 0. Dan sekarang, jika saya menggambar sesuatu dan memilih alat transformasi, Anda dapat melihat bahwa bentuk ini memiliki banyak titik, tapi Anda dapat menggambar bentuk Anda dengan lebih sedikit titik dengan memilih blob brush dan meningkatkan nilai ini. Jadi sekarang, saya akan mengetik 100, dan sebelum saya menggambar sisanya, biarkan saya menghapus seleksi bentuk dengan memilih alat pilih bentuk dan mengklik di suatu tempat, dan jika saya kembali ke blob brush dan menggambar bentuk baru, saya memilih alat transformasi, dan biarkan saya menekan Ctrl A untuk memilih semua titik, sehingga Anda dapat melihatnya dengan lebih baik. Dan di sini, bentuk kita memiliki lebih sedikit titik daripada yang lainnya. Jadi itulah yang dilakukan oleh alat pengurangan titik. Biarkan saya memilih alat pilih bentuk lagi, dan tekan tombol hapus untuk menghapus semuanya. Dan di sini, seperti yang Anda lihat, opsi penggabungan garis sedang dicentang. Jadi jika Anda menggambar sesuatu, dan kemudian gambar sesuatu yang lain, dan tutupi yang sebelumnya, Moho akan menggabungkan garis-garis mereka. Beberapa pengguna biasanya berpikir bahwa alat ini memiliki masalah, dan alasan mereka berpikir seperti itu adalah ketika Anda menghapus centang ini, Anda mungkin berpikir bahwa jika Anda menggambar sesuatu, itu tidak akan menghubungkan garis-garis mereka. Tapi jika kita menggambar, itu menggabungkan garis-garis mereka lagi. Tapi mulai sekarang, jika saya menggambar sesuatu, Moho menggambarnya sebagai bentuk baru, dan itu tidak menggabungkan garis-garis. Mari kita lakukan sebaliknya. Kali ini saya akan mencentang opsi ini, dan Anda mungkin berpikir bahwa jika saya menggambar sesuatu, Moho akan menggabungkannya dengan garis-garis kita. Tapi biarkan saya menggambarnya. Ini adalah bentuk baru, dan Moho tidak menggabungkannya. Tapi mulai sekarang, jika saya menggambar sesuatu, Moho akan menggabungkan bentuk baru kita dengan yang sebelumnya. Jadi apa masalahnya? Apakah itu benar-benar buruk? Jawabannya adalah tidak. Biarkan saya menghapus semuanya menggunakan alat transformasi dan tekan Ctrl A. Saya akan menekan tombol hapus dan biarkan saya memilih warna merah. Dan sekarang saya akan menggambar sesuatu. Jadi kali ini saya akan menonaktifkan centangnya. Tapi karena saya sudah menjelaskannya kepada Anda harus tahu bahwa itu tidak akan menggambarnya sebagai bentuk baru. Alasannya jelas, karena bentuk ini dipilih. Kita hanya perlu memilih alat pilih bentuk. Klik di suatu tempat untuk membatalkan pilihan bentuk. Dan jika kita kembali ke kuas blob, kita bisa menggambar bentuk baru. Kali ini saya akan menambahkan bentuk berikutnya ke yang sebelumnya. Untuk melakukannya, saya hanya perlu mencentang opsi ini, dan kemudian saya harus memilih bentuknya. Jadi saya akan memilih alat pilih bentuk, klik pada bentuk itu, dan tekan J untuk memilih kuas blob lagi. Dan sekarang jika saya menggambar bentuk saya, itu akan menggabungkannya dengan yang sebelumnya. Untuk menggambar bentuk baru dan menggabungkannya dengan yang itu, Anda harus menekan Q untuk memilih alat pilih bentuk. Pilih bentuk itu, dan kemudian tekan J, pastikan opsi ukur garis dicentang, dan kemudian Anda menggambar. Dan seperti yang Anda lihat, jika saya menutupi gambar baru saya dengan bentuk di depan, karena kita hanya memilih bentuk itu tidak akan menggabungkannya dengan bentuk di depan. Saya akan memilih alat transformasi, tekan Ctrl A, dan tekan tombol hapus untuk menghapus semuanya. Dan untuk menjelaskan opsi ini, gambar di belakang garis-garis. Kita harus memiliki beberapa garis. Jadi biarkan saya memilih alat gambar bentuk, dan saya akan menghapus pengisian otomatis. Untuk menggambar garis saja, lalu tekan J untuk memilih kuas blob. Dan sekarang jika saya menggambar sesuatu, itu menggambar bentuk baru kita di bawah garis. Untuk menggambar sesuatu di belakangnya, Anda harus menekan Ctrl Z pilih opsi itu, dan sekarang jika saya menggambar, saya bisa menggambar bentuk saya di belakangnya.
saya akan menekan Ctrl Z 2 kali. Satu hal penting adalah jika saya menggambar sesuatu seperti sebuah bentuk dengan isi dan garis, dan saya ingin menggambar di belakangnya, saya tidak bisa. Lihat, selalu menggambar di atasnya, bukan di belakangnya. Tapi bagaimana jika saya benar-benar ingin menggambar sesuatu di belakang sebuah bentuk? Anda bisa menggambarnya dulu lalu memindahkannya ke belakang. Untuk melakukan hal tersebut, pertama izinkan saya memilih alat transformasi dan tekan Ctrl A untuk memilih semua titik, lalu saya menekan tombol hapus untuk menghapus semuanya. Kemudian, saya akan menggambar bentuk merah. Hilangkan tanda centang pada opsi ini. Tekan Q untuk memilih alat pemilih bentuk. Klik di suatu tempat untuk membatalkan pilihan bentuk. Kemudian saya menekan J untuk kembali ke kuas blob. Setelah itu, saya memilih warna kuning dan menggambar sesuatu di atasnya. Kemudian saya memilih warna biru dan menggambar sesuatu di atas semuanya. Sekarang saya menekan Q untuk memilih alat pemilih bentuk dan misalnya, saya akan memilih bentuk ini. Dengan menggunakan tombol panah bawah, Anda dapat mengirimnya ke belakang. Dan jika saya menekannya sekali lagi, kita bisa menempatkannya di belakang semua bentuk. Dengan menggunakan tombol panah atas, Anda dapat memindahkannya ke depan, dan jika saya menekannya sekali lagi, kita bisa menempatkannya di depan semua bentuk. Tapi bayangkan jika kita memiliki 1000 bentuk, dan kita ingin segera mengirim bentuk ini ke belakang setiap bentuk yang kita miliki. Untuk melakukan itu, Anda harus pergi ke Draw, dan pilih turunkan ke belakang. Dan tidak peduli berapa banyak bentuk yang Anda miliki, bentuk yang Anda pilih ini akan dikirim ke belakang semua bentuk. Untuk melakukan sebaliknya, Anda harus memilih Draw dan kemudian klik naikkan ke depan, seperti ini. Dan mengenai kedua opsi ini, yang satu melakukan hal yang persis sama dengan tombol panah bawah, dan yang satu akan melakukan hal yang persis sama dengan tombol panah atas. Sekarang setelah Anda tahu tentang ini, izinkan saya menekan tombol T untuk memilih alat transformasi, Ctrl A untuk memilih semuanya, dan tekan tombol hapus untuk menghapus semuanya. Saya akan memilih kuas blob dengan menekan tombol J lagi. Dan untuk menjelaskan ini, saya akan memindahkan lingkaran ini ke kiri slider saya. Dan sekarang izinkan saya mengubahnya menjadi sesuatu seperti 15. Jika saya menggambar sesuatu, dan tingkatkan nilai ini dan gambar sesuatu yang lain, Anda bisa melihat bahwa bentuk ini jauh lebih halus dibandingkan yang ini. Jadi dengan menggunakan ini sebagai slider, Anda bisa mendapatkan jalur yang lebih halus. Saya akan menekan Ctrl Z 2 kali, dan untuk mereset semuanya, saya akan menahan klik kiri pada opsi ini dan memilih Reset All Tools dengan melepaskan klik. Dan sekarang saya akan memilih kuas blob lagi. Satu hal adalah setelah Anda menggambar sesuatu, Anda dapat menghapusnya dengan menahan Ctrl seperti ini. Tapi untuk melakukannya, Anda harus memastikan bahwa opsi ini telah dipilih. Dan juga bentuk yang ingin Anda hapus harus dipilih. Jadi saya bisa menghapus bentuk ini karena saya memiliki persegi panjang merah di sekitar bentuk saya. Itu berarti bentuk-bentuk ini terpilih. Jadi jika saya membatalkan pilihannya dan dengan menahan Ctrl, saya akan mencoba melakukan hal yang sama lagi. Tetapi tidak ada yang akan terjadi karena mereka tidak dipilih. Jika saya menghapus tanda centang ini dan memilih sesuatu seperti ini, dan saya menahan Ctrl dan menggambar, Anda bisa melihat bahwa saya masih bisa menghapus sesuatu, tetapi begitu Anda menghapus sesuatu, semuanya akan tidak terpilih. Dan sekarang, jika saya ingin mengulangi tindakan itu lagi, saya tidak bisa. Itulah mengapa saya katakan bahwa Anda harus memastikan opsi ini telah dipilih. Karena ketika Anda memilihnya dan memilih sesuatu seperti ini, dan Anda kembali ke kuas blob dan mencoba menahan Ctrl dan menghapus sesuatu, itu tetap terpilih. Jadi saya masih bisa menghapusnya seperti yang Anda lihat. Itulah alasannya. Jadi sekarang izinkan saya menahan Ctrl dan menghapus semuanya seperti ini. Dan karena semua alat di sini berwarna abu-abu, itu berarti kita sebenarnya telah menghapus semuanya. Jadi dari sini Anda bisa memastikan, kali ini saya akan menggambar sesuatu yang lain. Dan saya ingin membahas tentang book di Moho. Dalam kebanyakan tutorial, para YouTuber tidak akan membicarakan tentang book atau semacamnya. Mereka biasanya ingin memberikan sesuatu yang sempurna kepada Anda, dan mereka tidak biasanya membicarakan tentang book. Tapi saya percaya bahwa setiap pengguna perlu mengetahui tentang book, tentang alat, tentang perangkat lunak yang mereka gunakan agar mereka dapat mengelolanya, dan menemukan solusinya. Untuk beberapa book dalam perangkat lunak, Anda sebenarnya bisa menemukan cara alternatif untuk menghindari book tersebut. Atau dalam beberapa kasus, Anda bisa memperbaiki book setelah itu terjadi. Book yang akan saya bicarakan ini adalah tentang alat penghapus. Jadi daripada menggunakan Ctrl dan melakukan hal semacam itu, Anda juga bisa menggunakan alat ini untuk menghapus semuanya. Saya akan menekan Ctrl Z lagi. Dan sekarang dengan menggunakan alat ini, jika saya menyeret dan memindahkan mouse keluar layar dan melepaskan klik saya, Anda bisa melihat bahwa alih-alih menghapus, itu akan menggambar.
Jadi untuk masalah ini sebenarnya tidak ada cara untuk memperbaikinya, tetapi untuk menghindari ini, saya akan menekan Ctrl Z dan menekan tombol Home pada keyboard untuk mengatur ulang tampilan. Anda harus memindahkan mouse Anda di dalam layar dan Anda tidak boleh keluar dari layar. Jadi sekarang jika saya melepaskan klik di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Seperti ini, lihat. Tapi begitu Anda memindahkan mouse keluar layar, Anda akan menghadapi masalah ini. Jadi berhati-hatilah dengan itu. Itu saja teman-teman. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda ingin melihat lebih banyak, jangan lupa untuk berlangganan dan sampai jumpa di video berikutnya.